bersama saya Restana Putra dari SMK Negeri 4 Bogor. Pada modul sebelumnya kita sudah membahas tentang modul kelima tentang VLAN dan trunking. Pada kali ini di Cisco CCNA 301 part 1 pada modul ke-6 kita akan membahas tentang menghubungkan antar VLAN. Materi yang akan disampaikan pada modul ke-6 ini adalah konfigurasi inter-VLAN routing, konfigurasi DHCP server pada router, switch layer 2 dan switch layer 3, konfigurasi switch virtual interface ping antar VLAN, konfigurasi IP address dan pengujian, DHCP server pada multi-layer switch, soal VLAN, bahas soal pengujian ping dan DHCP, bahas soal VLAN dan trunking, dan bahas soal inter-VLAN routing. Oke, kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi inter-VLAN routing. Sebelumnya, apa itu inter-VLAN routing? Inter-VLAN routing adalah menghubungkan antara VLAN 10 dan VLAN 20 atau menghubungkan network yang berbeda agar dapat berkomunikasi. Di sini kita akan menggunakan router yang ini. Lalu kita sambungkan ke switch pada ruangan 1. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan dulu apa yang akan dikonfigurasikan di sini. Yaitu ada VLAN 1. Ya, VLAN 1 networknya adalah 192.168.1.0/24. Sedangkan pada VLAN 10, ini salah teman-teman. Oke, VLAN 10 kita menggunakan network 192.168.10.0/24. Pada VLAN 20 kita menggunakan network 192.168.20.0/24. Oke, lalu kita ke router. Kita ke command line interface. Oke, kita masuk ke mode global configuration. Oke, kita masuk ke interface FA0/0, interface FA0/0. Setelah itu kita konfigurasikan IP address pada VLAN 1, yaitu IP address 192.168.1.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita X. Karena si VLAN 10 di sini tidak ada kabel yang terhubung, maka kita akan menghubungkannya menggunakan sub interface. Caranya adalah kita interface FA0/0.10. Setelah ini kita lalu ketikkan encapsulation.1q10. Oke, setelah itu kita masukkan IP pada VLAN 10, yaitu 192. Kita ketik IP address 192.168.10.1, subnet, lalu masukkan subnet mask 255.255.255.0. Oke, sama halnya juga untuk pada VLAN 20. Kita masuk interface
FA 0/0.20. Setelah itu encapsulation .1q 20. Setelah itu masukkan IP address untuk VLAN 20. IP address 192.168.20.1 dengan 255.255.255.0. Oke, kita lalu X. Nah, setelah dari sini kita masukkan IP yang di router ini ke dalam masing-masing VLAN. Pada VC1 menggunakan VLAN 10, maka karena tadi ininya sini kita ganti 1, kita ganti jadi 20. Lalu default gateway-nya 192.168.1.10.1. Oke. Sini juga sama 192.168.10.1. Oke. Karena di sini VLAN 20, maka kita masukkan PC4 itu menggunakan VLAN 20, maka 192.168.20.1 karena ini gateway-nya 20.1, maka kita ganti jadi 20. Oke. (192.168.20.1) di sini juga sama 192.168.20.1. Oke, karena routernya di sini masih mati, masih merah, maka kita ketikkan no shutdown. Salah, kita masuk interface FA 0/0 no shutdown. Oke. Karena agar bisa berkomunikasi, kita ke switch ini, karena di sini kita lihat dulu routernya terhubung ke FA 08, maka kita di sini kita ke switch, kita ke command line, enable configure terminal, lalu kita ketikkan, kita masuk interface FA 0/8, kita ketikkan switch port mode terang. Oke, enter. Oke, setelah ini kita coba komunikasikan dari PC1 ke PC4. Oke, pertama-tama biasanya violet. Lalu coba kita komunikasikan lagi. Di sini sudah successful ya.
successful. Oke. Jadi interVLAN routing itu adalah menghubungkan network yang berbeda agar bisa berkomunikasi pada VLAN. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi DHCP server pada router. Caranya kita ke router, lalu kita masuk ke mode global configuration. Setelah masuk ke config sini, kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Oke. Setelah masuk IP DHCP pool VLAN 10, kita masukkan network pada VLAN 10 adalah 192.168.10.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan default router, ada IP yang digunakan pada router untuk VLAN 10 adalah 192.168.10.1. Di sini kita tidak usah memasukkan subnet mask. Setelah itu kita masukkan DNS servernya, kita menggunakan 8.8.8.8. Jadi DNS server ini adalah IP yang digunakan untuk internetnya. Setelah itu kita X, lalu kita masuk untuk IP DHCP pool VLAN 20. Setelah itu kita masukkan network untuk VLAN 20 192.168.20.0.25, lalu masukkan subnet mask 255.255.255.0. lalu kita masukkan default router untuk VLAN 20 adalah 192.168.20.1. Oke, setelah itu kita masuk ketikkan DNS servernya 8.8.8.8. Oke, X. Lalu kita masukkan untuk IP DHCP pool VLAN 1. Oke. Di sini kita masukkan network 192.168.255.255.0. lalu kita masukkan default routernya yaitu 192.168.1.1. Oke, kita masukkan DNS servernya 8.8.8.8. Oke, setelah itu X. Setelah itu kita ke PC VLAN 10, lalu kita DHCP kan. Oke, masih violet. Kita coba lagi. Oke, DHCP request successful ya. Di sini ada 192.168.10.10. Oke, di sini kita ini coba. Oke. Successful ya. Oke, pada PC VLAN 20. Successful.
Oke, sudah. Setelah itu sini sudah selesai ya untuk konfigurasinya. Jadi coba kita kirim paket pesan pilot. Oke, successful. Kali ini saya akan menjelaskan tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Di sini ada contoh dari switch layer 2 dan ini adalah contoh dari switch layer 3. Switch layer 2 di sini memiliki model 2960. Angka 2 di sini menunjukkan bahwa switch ini adalah switch layer 2. Di sini switch 3 di sini memiliki model 3560 yang menunjukkan bahwa angka 3 di sini adalah menunjukkan switch ini termasuk ke switch layer 3. Apa sih perbedaan antara switch layer 2 dan switch layer 3? Switch layer 2 hanya bisa menghubungkan network yang sama saja. Jika ingin menghubungkan antara network yang ini dengan network yang ini, maka harus menggunakan router. Sedangkan pada switch layer 3 ini bisa menghubungkan network-network yang berbeda tanpa menggunakan router. Kali ini saya akan menjelaskan konfigurasi switch virtual interface. Di sini saya sudah menambahkan 2 PC, lalu kita konfigurasikan IP ke dalam PC. Ke desktop, IP configuration, lalu masukkan 192.168.10.55. Oke, menggunakan prefix 24, 255, 255, 255.0 di sini. Menggunakan IP 192.168.20.55. Oke. Setelah itu kita masuk ke command line interface di switch. Kita masuk ke mode global configuration, lalu kita buat VLAN 10. Lalu kita beri name programming. Oke. Lalu X kita buat VLAN 20. Kita name marketing. Oke, X. Lalu kita masukkan interface atau PC ini atau PC yang di sini ke dalam VLAN-nya masing-masing. Kita interface FA02, kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Oke, lalu X. Lalu kita masukkan untuk interface FA0/3. Kita ketikkan switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Oke, kita X. Lalu kita do show VLAN brief. Oke, di sini ada VLAN 10, ada programming dengan status aktif untuk FA02, VLAN 20 marketing aktif untuk FA03. Jika pada router kita menggunakan subinterface, sedangkan pada switch ini kita menggunakan interface VLAN 10. Oke.
kita masukkan IP address 192.168.10.1, subnet maxnya 255.255.255.0, lalu enter, lalu kita X. Setelah itu kita ke interface VLAN 20, IP address 192.168.20.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, lalu kita buatkan juga untuk interface VLAN 1. Oke, kita masukkan IP address 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, lalu X, lalu kita ketikkan do show IP interface brief. Oke, kita spasi. Oke, di sini sudah VLAN 1 dengan IP 192.168.1.1, VLAN 10 dengan IP 192.168.10.1, lalu VLAN 20 dengan IP 192.168.20.1. Di sini VLAN 1 statusnya itu masih administratively down. Oleh karena itu kita aktifkan dengan masuk ke interface VLAN 1, lalu no shutdown. Oke, pokoknya no shutdown. Oke, lalu do show IP interface brief. Oke, di sini VLAN 1-nya statusnya sudah up ya. Kali ini saya akan menjelaskan konfigurasi IP address dan pengujian SPI. Karena di sini tadi saya lupa isi gateway-nya, maka kita isi terlebih dahulu. Gateway-nya 192.168.10.1. Oke. Lalu kita ke sini 192.168.20.1. Oke. Kita juga tambahkan pada PC yang ada di ruangan 3. Oke. 192.168.20.1. Oke, lalu pada PC yang ada di sini Oke, lalu kita tambahkan di sini 192.168.10.1. Oke.
Lalu coba kita kirim pesan dari sini ke sini. Oke, statusnya masih violet, mungkin karena switch ini masih layer 2. Oleh karena itu kita cek. Oke, kita kembali ke mode privilege. Oke, kalau coba kita ketikkan show IP route. Kalau ada tanda ICMP redirect checks is empty, berarti switch-nya ini masih merupakan switch layer 2. Oleh karena itu kita ganti ke layer 3 dengan cara kita masuk ke mode global configuration. Lalu kita ketikkan IP routing. Oke, setelah itu do show IP route. Oke, dengan di sini posisinya ini berarti switch ini sudah layer 3 ya, bukan berarti sudah layer 3. Oke, coba kita kirim paket dari sini ke sini. Oke, pertama-tama pilot successful. Oke, dari PC sini ke PC ini pilot successful ya. Coba kita dari PC ini ke sini pilot. Kalau dari sini ke sini successful. Oke. Kali ini saya akan mencoba DHCP server pada MLS. Ketuk pada MLS, lalu ke command line interface, lalu kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Oke, setelah itu kita ketikkan network 192.168.10.0, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita masukkan default routernya 192.168.10.1. Setelah itu DNS server 8.8.8.8. Oke, lalu X kita masuk IP, kita lanjut ke untuk VLAN 10, IP DHCP pool VLAN 20. Oke, setelah itu kita ketik network 192.168.20.0. Lalu kita ketikkan network 192.168.20.0, lalu subnet mask 255.255.255.0. Oke, habis itu kita masukkan default routernya 192.168.20.1. Oke, lalu kita masukkan DNS servernya 8.8.8. Oke, setelah itu kita buat juga untuk VLAN 1. IP DHCP pool VLAN 1. Oke, setelah itu masukkan network 192.168.1.0,
lalu subnet mask 255.255.255.0. Setelah itu masukkan default router 192.168.1.1, lalu masukkan DNS servernya 8.8.8.8. Oke. Setelah itu kita X, lalu kita coba DHCP-kan isi yang ini. Oke, successful. Yang ini juga. Oke, successful juga. Kita ganti juga yang ini. DHCP. Oke, successful. Oke, lalu kita ke sini. Kita DHCP-kan juga. Oke, setelah DHCP kita coba kirim pesan dari sini ke sini. Oke, kita delete dulu aja. Dari sini ke sini. Successful. Oke, kita coba dari sini ke sini. Successful. Kita coba dari sini ke sini. Successful. Dari sini ke sini. Oke, successful. Begitu tentang DHCP server pada MLS multi-layer switch. Oke, kali ini saya akan membuat soal tentang VLAN. Di sini saya akan menggunakan router. Lalu kita switchnya sini 1, 2, 3. Setelah itu kita tambahkan PC di sini 1. Oke, biar cepat kita ctrl 2, 3, 4. Oke, setelah itu di sini 1, 2, 1, 2, lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah itu kita ke kabel, kita sambungkan dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah itu 1, 2. Oke, setelah itu 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah itu kita coba rapihkan. Oke. Lalu coba kita kelompokkan. 1, 2, 3, 4,
Oke. Setelah itu kita tambahkan di sini VLAN 10 dengan network 10.10.10.0/24, lalu VLAN 20 dengan 20.20.20.0/24, lalu VLAN 30 dengan network 30.30.30.0/24, lalu VLAN 40 sama dengan 40.40.40.0/24, lalu VLAN 50 sama dengan 50.50.50.0/24. Oke. Di sini kita beri VLAN 10, ini VLAN 20, ini VLAN 30, ini VLAN 10, VLAN 20, VLAN 20, VLAN 30, ini VLAN 40, lalu ini VLAN 50. Oke, begitu ya soalnya. Pertama-tama kita ke router dulu, lalu kita ke command line interface, no, lalu kita enable, lalu kita masuk ke mode global configuration conf d. Oke, setelah itu masuk interface FA 0/0 untuk menyalakan routernya, lalu no shutdown. Oke, setelah itu setelah itu kita membuat sub interface-nya, yaitu dengan mengetikkan interface FA 0/0.10. Oke, encapsulation.1q 10, lalu masukkan IP address 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.0. Oke, setelah itu kita X, lalu kita ke interface FA 0/0.20. Setelah itu encapsulation.1q 20. Setelah itu masukkan IP address 20.20.20.1 dengan 255.0. Oke, lalu kita buat untuk VLAN 30 interface FA 0/0.30 encapsulation.1q 30, lalu kita masukkan IP address 30.30.30.1 dengan 255.255.0. Oke, X. Lalu kita bikin buat VLAN 40, kita interface FA 0/0.40. Oke, setelah itu encapsulation.1q 40 IP address 40.40.40.1 255.255.0. Setelah itu X, lalu kita coba
untuk VLAN 50-nya. Interface FA 0/0.50. Setelah itu encapsulation .1q50. Lalu kita masukkan IP address nya 50.50.50.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke. Selanjutnya lalu kita cek do show IP interface brief. Oke, di sini pas Ethernet 00.10 0020 0030 0040 0050 ini statusnya sudah up. Karena fast Ethernet 0/0 tidak diberi IP maka down ya. Setelah itu kita konfigurasikan IP DHCP pool. IP DHCP pool untuk VLAN 10. Lalu kita masukkan networknya. Networknya adalah 10.10.10.0. Lalu masukkan subnet mask 255.255.255.0. Setelah itu masukkan default routernya 10.10.10.1. Setelah itu masukkan DNS servernya 8.8.8.8. Oke, lalu X, lalu kita buat DHCP pool untuk VLAN 20, IP DHCP pool VLAN 20. Lalu kita masukkan networknya 20.20.20.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu masukkan default routernya 20.20.20.1. Setelah itu kita masukkan DNS servernya 8.8.8.8. Lalu kita buat untuk VLAN 30 IP DHCP pool VLAN 30. Lalu kita masukkan networknya 30.30.30.0 dengan subnet mask 255.255.0. Lalu kita masukkan default routernya 30.30.30.1. Oke, setelah itu kita masukkan DNS servernya 8.8.8.8. Oke, lalu kita buat untuk DHCP VLAN 40 IP DHCP pool VLAN 40. Setelah itu masukkan networknya 40.40.40.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, tadi kita salah masukin ya. Network 40.40.40.0 255.255.255.0. Oke, masukkan default router. Default routernya 40.40.40.1. Lalu masukkan DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Oke, lalu X. Lalu kita buat DHCP untuk
VLAN 50. VLAN 50, lalu masukkan network 50.50.50.0, lalu masukkan subnet max 255.255.255.0, lalu masukkan default routernya 50.50.50.1, lalu DNS servernya 8.8.8.8. Oke, selesai untuk konfigurasi IP DHCP pool dan inter VLAN-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasikan VLAN dan trunking-nya. Kita masuk ke switch 0 dulu, kita buat VLAN-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke mode global configuration, lalu kita VLAN 10, lalu VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Kita X, lalu do show VLAN brief. Oke, di sini VLAN 10, 20, 30, 40 posisinya sudah aktif. Lalu kita sama halnya juga lakukan pada switch 1. Enable configure terminal, lalu kita tekan VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, lalu X, lalu do show VLAN brief. Oke, di sini sudah aktif ya posisinya. Lalu kita lanjut ke sini. Lalu enable configure terminal. Salah. Enter configure terminal. Kita lalu masuk VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, dan VLAN 50. Lalu kita lihat terlebih dahulu do show VLAN brief. Oke, sudah aktif ya posisinya dari VLAN 10, 20, 30, 40, 50-nya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan setiap VLAN masing-masing. Di sini ada FA04, lalu FA05. Kita ke switch. Oke, enable. Kita conf t. Setelah itu kita masukkan interface range dari FA0/4 sampai 5. Setelah itu kita switch port mode access, lalu switch port akses VLAN 40. Oke, lalu X. Oke, selanjutnya kita lihat terlebih dahulu pada VLAN 50 ada FA06 dan FA07. Lalu kita ketikkan interface range FA0/6 sampai 7.
Setelah itu kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 50. Oke. X. Lalu kita do show VLAN brief. Oke, di sini statusnya FA04 dan FA05 masuk VLAN 40 dan FA06, FA07 masuk VLAN 50. Selanjutnya kita lihat terlebih dahulu untuk terang. Di sini switch 1 ini terhubung pada FA01, FA02 untuk ke switch 2, FA03 ke switch 0. Lalu interface rank FA0/1 sampai 3, lalu switch port mode terang. Oke, terangnya sudah aktif. Lalu kita ke switch 0, kita enable conf t, lalu kita terlebih dahulu interface FA0/1 karena di sini mengarah ke switch 1 adalah FA01. Lalu switch port mode terang. Oke, salah. Mode terang. Oke, sudah aktif. Setelah itu kita di sini VLAN 10-nya FA03 dan FA02. Lalu kita interface rank FA02 sampai 3. Lalu kita masuk ke sini switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Oke, X. Kita terlihat terlebih dahulu di sini VLAN 20 FA04, 05, 06, 07. Oke. Interface rank FA04 sampai 7. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, setelah itu kita X. Kita masuk ini sini 08. Salah. Nol 08, 09, 010 dan 011. Oke. Setelah itu kita interface FA0/8 sampai 11. Oh, salah, kita lupa ketikkan range. Range FA0/8 sampai 11. Oke, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Oke, salah. Kita switch port akses VLAN 30. Oke, X. Lalu do show VLAN brief. Oke, di sini dari VLAN 10-nya FA02, FA03 sudah aktif, VLAN 20 FA04 sampai FA07, VLAN 30 FA08 sampai FA011.
Lalu kita ke switch 2, kita enable. Kita terlebih dahulu untuk terang ya, config, lalu kita lihat di sini dulu. Switchnya ini yang mengarah ke ini adalah FA01. Oke, kita interface FA0/1. Lupa. Interface FA0/1. Kita switch port mode terang. Oke, kita X ya. Setelah itu kita lihat terlebih dahulu di sini PC 4-nya FA03, ininya FA02. Lalu interface range FA0/2 sampai 3. Lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Oke, X. Kita lihat terlebih dahulu di sini VLAN 20-nya 07, 06, 05, 04. Oke, lalu interface range FA0/4 sampai 7. Lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20, lalu X. Lalu kita lihat di sini ada FA011, FA010, FA09, FA08. Lalu kita switch ini interface range FA0/8 sampai 11. Lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 30. Setelah itu X, lalu kita do show VLAN brief. Oke, di sini VLAN 10-nya ada FA02, FA03, VLAN 20, FA04, FA05, FA06, FA07, VLAN 30, FA08, FA09, FA010, FA0/11. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian ping dan DHCP-nya pada PC 0. Kita coba DHCP-kan. Oke, successful. Lalu PC 1. Oke, kita DHCP-kan. Successful. Pada PC 2. Oke, berhasil. Kita coba PC 3. Oke, request successful. Ke PC 10. Kita DHCP successful. IP configuration sukses.
Oke, lalu PC 12 ke desktop, IP configuration, berhasil. Setelah melakukan DHCP pada setiap PC, lalu kita coba kirim ping dari PC 0 ke PC 10. Oke, in progress. Pilot ya, biasanya pertama-tama coba. Oke. In progress lalu successful. Coba kita kirim dari sini ke sini. Pilot ya. Pertama-tama coba salah. Dari sini ke sini. Pilot. Dari sini ke sini. Ini masih in progress ya teman-teman. Pilot, kita coba lagi. Oke, coba kita coba ping lagi dari PC 14 ke PC 3. In progress. Pilot. Coba kita hapus dulu dari PC sini ke PC ini. Masih pilot. Coba kita kirim lagi. Oke, coba kita ping dari PC 0 ke PC 12. Pilot. Lalu PC 0 plus 12 pertama-tama pilot. Pilot. Oke. Successful. Begitu saja tentang modul 6 tentang menghubungkan antar VLAN. Saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Bogor. Pamit izin undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.